Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Vita Zahra Rahmatus Soleha, NPM 0083, Syaiful Ahmad Irwan, NPM 0085, dan Novi Kalistia, NPM 0093, akan mempresentasikan mengenai pengakuan pendapatan setelah penyerahan. Dalam beberapa kasus, hasil penagihan atas harga jual tidak dapat dipastikan secara layak, sehingga pengakuan pendapatan akan ditangguhkan. Terdapat salah satu dari dua metode yang digunakan untuk menangguhkan pengakuan pendapatan sampai kas diterima, yaitu metode penjualan cicilan atau metode pemulihan biaya. Adapun metode simpanan yaitu ketika kas sebelum penyerahan atau pengalihan properti dan dicatat sebagai simpanan karena transaksi penjualan itu belum selesai. Yang pertama ada metode akuntansi penjualan. Metode ini mengakui laba dalam periode-periode diterimanya hasil penagihan dan bukan dalam periode penjualan. Metode ini dibenarkan dengan dasar bahwa jika tidak ada pendekatan yang layak untuk mengestimasi tingkat ketertagihan, maka pendapatan tidak boleh diakui sampai kas berhasil ditagih. Selanjutnya masih dengan metode penjualan cicilan. Metode ini juga digunakan untuk penjualan yang pembayarannya dilakukan dalam cicilan dengan periode waktu yang panjang. Karena dalam jangka waktu yang panjang itu, maka resiko kerugian juga besar karena piutang tak tertagihnya lebih besar daripada penjualan biasa. Nah, adapun cara untuk melindungi penjual dari resiko kerugian tersebut. Yang pertama yaitu penggunaan kontrak penjualan bersyarat yang menetapkan bahwa hak milik atas barang yang dijual belum berpindah ke pembeli sampai semua pembayaran dilakukan atau dilakukan pelunasan. Yang kedua yaitu penggunaan wesel yang dijamin oleh hipotek barang bergerak atas barang yang dijual. Menurut metode ini, pengakuan laba ditangguhkan sampai periode penagihan kas, baik pendapatan maupun harga pokok penjualan diakui dalam periode penjualan, tetapi laba kotor ditangguhkan sampai periode tak tertagihnya kas. Jadi bukan penjualan yang ditangguhkan sampai periode penagihan yang diantisipasi di masa depan. Lalu biaya dan beban juga ditangguhkan, tetapi hanya proporsi laba kotornya yang ditangguhkan. Perusahaan yang menggunakan metode ini umumnya mencatat beban operasi tanpa memperhatikan bahwa sebagian laba kotor tahun berjalan harus ditangguhkan. Selanjutnya yaitu akseptabilitas metode penjualan cicilan. Penggunaan metode cicilan sangat berfluktuasi karena ketika transaksi penjualan meningkat, penerimaan dan penerapan metode cicilan menurun. Nah, akhirnya APB menyimpulkan metode cicilan untuk mengakui pendapatan tidak dapat diterima, kecuali dalam situasi khusus. Sebaliknya, metode ini sering dibenarkan dengan alasan risiko tidak tertagihnya piutang usaha begitu besar, sehingga penjualan bukan merupakan bukti yang kuat untuk terjadi pengakuan. Metode cicilan dapat diterima jika dasar yang layak untuk mengestimasi tingkat kolektibilitas dianggap tidak ada. Lalu, kelemahan metode cicilan ini paling terlihat saat digunakan untuk operasi waralaba dan lisensi dan pengembangan tanah. Akhirnya, FASB menetapkan bahwa metode akuntansi penjualan cicilan untuk penjualan real estate hanya diterapkan dalam situasi tertentu. Selanjutnya yaitu akseptabilitas metode penjualan cicilan. Penggunaan metode cicilan sangat berfluktuasi karena ketika transaksi penjualan meningkat, penerimaan dan penerapan metode cicilan menurun. Nah, akhirnya APB menyimpulkan metode cicilan untuk mengakui pendapatan tidak dapat diterima, kecuali dalam situasi khusus. Sebaliknya, metode ini sering dibenarkan dengan alasan risiko tidak tertagihnya piutang usaha begitu besar, sehingga penjualan bukan merupakan bukti yang kuat untuk terjadi pengakuan. Metode cicilan dapat diterima
jika dasar yang layak untuk mengestimasi tingkat kolektibilitas dianggap tidak ada. Lalu, kelemahan metode cicilan ini paling terlihat saat digunakan untuk operasi waralaba dan lisensi dan pengembangan tanah. Akhirnya, FASB menetapkan bahwa metode akuntansi penjualan cicilan untuk penjualan real estate hanya diterapkan dalam situasi tertentu. Selanjutnya, terdapat prosedur untuk menangguhkan pendapatan dan harga pokok penjualan barang dagang. Prosedur ini mempunyai pengaruh yang sama persis seperti menangguhkan baik penjualan maupun harga pokok penjualan, tetapi hanya memerlukan satu akun yang ditangguhkan bukan dua, yaitu hanya laba kotor. Nah, untuk penjualan dalam 1 tahun, langkah-langkah yang digunakan untuk menangguhkan laba kotor adalah: yang pertama, selama tahun berjalan, catat baik penjualan maupun harga pokok penjualan dengan cara yang biasa, dengan menggunakan akun khusus, lalu hitung tingkat laba kotor atas transaksi penjualan cicilan. Kedua, pada akhir tahun, terapkan tingkat laba kotor itu ke penagihan kas dari penjualan cicilan tahun berjalan untuk mendapatkan laba kotor yang direalisasi. Ketiga, laba kotor yang belum direalisasi harus ditangguhkan sampai tahun berikutnya. Nah, akun khusus yang digunakan dalam metode penjualan cicilan ini memberikan informasi khusus yang diperlukan dalam menentukan laba kotor yang direalisasi dan yang belum direalisasi pada setiap tahun operasi. Dalam menghitung laba bersih dalam metode ini, yaitu penangguhan laba kotor sampai terrealisasi melalui penagihan piutang usaha. Selanjutnya ada masalah tambahan dalam akuntansi penjualan cicilan. Pertama, yaitu bunga atas kontrak cicilan. Yang kedua, piutang tak tertagih. Tiga, gagal membayar atau default, dan kepemilikan kembali. Selanjutnya, masalah yang pertama yaitu bunga atas kontrak cicilan. Pembebanan bunga kepada pembeli atas saldo yang belum dibayar timbul karena penagihan piutang cicilan terjadi selama periode yang panjang. Biasanya penjual atau pembeli menyusun schedule pembayaran yang sama besarnya yang terdiri dari bunga dan pokok pinjaman. Nah, setiap pembayaran yang berurutan, jumlah bunganya semakin kecil dan jumlah angsuran pokok pinjamannya semakin besar. Bunga dipertanggungjawabkan secara terpisah dari laba kotor yang diakui atas penagihan penjualan cicilan selama periode berjalan. Bunga diakui sebagai pendapatan bunga pada saat kas diterima. Selanjutnya, terdapat ilustrasi yang menunjukkan schedule pembayaran cicilan. Nah, tabel tersebut menunjukkan bahwa pada pembayaran cicilan bulan ke-8, bunganya sebesar $240. Lalu pada bulan 9, bunganya lebih kecil, yaitu sebesar 166,07. Lalu pada bulan ke-10 semakin menurun, yaitu sebesar $88,23. Yang selanjutnya yaitu piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih dalam perusahaan yang menjual atas dasar cicilan agak berbeda, karena terdapat aspek kepemilikan kembali yang dicantumkan dalam perjanjian penjualan. Aspek ini sebagai kesempatan penjual untuk mengganti semua piutang yang tidak tertagih. Yang ketiga yaitu gagal membayar dan kepemilikan kembali. Jika pembeli gagal memenuhi pembayaran atau default, maka barang dikembalikan kepada penjual lalu diperbaiki jika diperlukan. Nah, barang yang dikembalikan tersebut dapat dijual secara tunai atau dengan pembayaran cicilan. Selanjutnya, untuk akuntansi kepemilikan kembali mengakui bahwa piutang usaha cicilan yang terkait tidak dapat ditagih sehingga harus dihapuskan. Nah, piutang usaha dan laba kotor yang ditangguhkan yang sudah dihitung dipindahkan ke buku besar dengan ayat jurnal. Barang dagang yang dimiliki kembali atau akun persediaan ada di debit, lalu laba kotor yang ditangguhkan juga ada di debit, lalu piutang usaha cicilan ada di kredit. Nah, ayat jurnal tersebut mengasumsikan bahwa
barang dagang yang dimiliki kembali dicatat sebesar jumlah piutang yang tidak tertagih dikurangi laba kotor yang ditangguhkan yang sudah diperhitungkan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Penyajian transaksi penjualan cicilan dalam laporan keuangan, yaitu ada dua metode. Yang pertama, metode pemulihan biaya. Menurut metode pemulihan biaya, tidak ada laba yang diakui sampai pembayaran kas oleh pembeli melebihi harga pokok barang dagang yang dijual oleh penjual. Sesudah semua biaya dipulihkan penjual, setiap tambahan kas yang tertagih dimasukkan ke dalam laba. Laporan laba rugi penjual untuk periode penjualan melaporkan pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor, baik jumlah yang diakui selama periode berjalan maupun jumlah yang ditangguhkan. Laba kotor yang ditangguhkan dikurangkan dari piutang, dikurangi penagihan di neraca. Laporan laba rugi selanjutnya akan melaporkan laba kotor sebagai pos pendapatan terpisah apabila diakui pada saat dihasilkan. Yang kedua yaitu metode simpanan. Menurut metode simpanan, penjual melaporkan kas yang diterima dari pembeli sebagai uang tanggungan atas kontrak dan mengklasifikasikannya sebagai kewajiban atau simpanan yang dapat dikembalikan atau uang muka pelanggan di neraca. Penjual terus melaporkan propertinya sebagai aktiva dalam neraca beserta setiap hutang terkait yang masih ada. Selain itu, penjual juga terus mencatat beban penyusutan sebagai biaya periode untuk properti tersebut. Tidak ada pendapatan atau laba yang harus diakui sampai penjualan selesai. Pada saat itu akun simpanan ditutup, dan salah satu metode pengakuan pendapatan yang dibahas dalam bab ini diterapkan pada penjualan itu. Perbedaan utama antara periode cicilan dan metode pemulihan biaya serta metode simpanan adalah berkaitan dengan pelaksanaan kontrak. Dalam metode cicilan dan pemulihan biaya diasumsikan bahwa penjual telah melaksanakan kontrak, tetapi penagihan kas sangat tidak pasti. Dalam metode simpanan, penjual belum melaksanakan kontrak dan tidak ada klaim yang sah. Metode simpanan menunda mengakui penjualan sampai dapat dipastikan bahwa suatu penjualan telah terjadi untuk tujuan akuntansi. Jika belum ada pengalihan risiko dan imbalan kepemilikan yang mencukupi, sekalipun simpanan telah diterima, maka pengakuan penjualan harus ditunda sampai pengalihan yang memadai terjadi. Dalam pengertian itu, metode simpanan bukanlah suatu metode pengakuan pendapatan seperti metode cicilan dan pemulihan biaya. Ikhtisar dasar pengakuan pendapatan produk. Nah, di bawah ini ada kriteria penggunaan dan alasan untuk menyimpang dari dasar penjualan dari berbagai metode. Yang pertama adalah kriteria penggunaan dari metode persentase penyelesaian. Konstruksi properti jangka panjang. Estimasi yang dapat diandalkan mengenai tingkat kemajuan dan biaya penyelesaian. Kepastian yang layak mengenai kolektibilitas harga kontrak. Harapan bahwa kontraktor dan pembeli dapat memenuhi kewajiban, serta tidak adanya bahaya inheren yang membuat estimasi jadi meragukan. Lalu metode kontrak selesai digunakan pada kontrak jangka pendek, dan manakala persentase penyelesaian tidak dapat digunakan untuk kontrak jangka panjang. Dasar penyelesaian produksi dapat dengan segera dipasarkan pada harga kutipan. Unit-unit dapat dipertukarkan dan tidak ada biaya distribusi yang signifikan. Selanjutnya, metode penjualan cicilan dan metode pemulihan biaya. Tidak adanya dasar yang layak untuk mengestimasi tingkat kolektibilitas
dan biaya penagihan. Lalu metode simpanan. Kas diterima sebelum transaksi penjualan selesai. Selanjutnya, ada alasan untuk menyimpang dari dasar penjualan, yaitu yang pertama dari metode persentase penyelesaian. Tersedianya bukti mengenai hasil akhir ukuran laba periodik yang lebih baik, terhindarnya fluktuasi pendapatan, beban dan laba. Pelaksanaan kontrak merupakan penjualan yang terus-menerus sehingga bukan merupakan penyimpangan dari dasar penjualan. Lalu metode kontrak selesai. Adanya bahaya inheren dalam kontrak di luar risiko bisnis yang normal dan berulang tidak terpenuhinya kondisi untuk memakai metode persentase penyelesaian. Dasar penyesuaian produksi. Pendapatan sudah diketahui atau dapat ditentukan. Ketidakmampuan untuk menentukan harga pokok dan karenanya menangguhkan pengakuan beban sampai penjualan. Lalu metode penjualan cicilan dan metode pemulihan biaya. Kolektibilitas piutang tidak pasti sehingga laba kotor atau laba tidak diakui sampai kas benar-benar diterima. Lalu yang terakhir metode simpanan. Tidak ada pengakuan pendapatan dan laba karena belum ada pengalihan risiko serta imbalan kepemilikan yang mencukupi. Saya Novi Kalistia, NPM 190102 0093 akan melanjutkan presentasi tentang pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan khusus. Di sini kita akan membahas dua jenis transaksi bisnis yang umum, yaitu waralaba dan konsinyansi. Nah, apa itu waralaba? Menurut hukum pemerintah Indonesia, waralaba atau franchise adalah sebuah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak dari kekayaan intelektual, atau pertemuan dari ciri khas suatu usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan atau penjualan barang jasa tertentu. Seperti yang kita ketahui, bahwa pendapatan diakui berdasarkan dua kriteria. Yang pertama, pada saat direalisasi atau dapat direalisasi. Dalam artian, terjadinya pertukaran dengan kas atau klaim atas kas. Yang kedua, pada saat dihasilkan. Dalam artian, penyelesaian atau penyelesaian yang sebenarnya dari proses menghasilkan laba. Kriteria tersebut sesuai bagi kebanyakan aktivitas bisnis. Dalam akuntansi untuk penjualan waralaba, perusahaan harus menganalisis transaksi itu dengan mempertimbangkan semua situasi, harus menggunakan pertimbangan dalam memilih serta menerapkan satu atau lebih dasar pengakuan pendapatan. Kemudian, memantau situasinya selama periode waktu yang panjang. Terdapat 4 jenis perjanjian waralaba yang berkembang. Yang pertama, pabrikan dengan pengecer. Yang kedua, pabrikan dengan grosir. Yang ketiga, sponsor jasa dengan pengecer. Dan yang keempat, grosir dengan pengecer. Dari keempat jenis perjanjian waralaba tersebut, yang paling cepat pertumbuhannya yaitu sponsor jasa dengan pengecer. Termasuk dalam kategori tersebut adalah industri dan bisnis, seperti motel, Kentucky Fried Chicken, KFC, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sumber pendapatan perusahaan waralaba, yang berasal dari salah satu atau kedua sumber berikut. Yang pertama, dari penjualan waralaba awal dan aktiva atau jasa terkait. Yang kedua, dari iuran atau fee berkesinambungan yang didasarkan pada pengoperasian waralaba. Franchisor biasanya akan memberikan kepada franchise jasa-jasa berikut. Yang pertama,
memberikan bantuan dalam memilih lokasi, yang meliputi menganalisis lokasi dan menegosiasikan list. Yang kedua, evaluasi laba potensial. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap kegiatan konstruksi, yang meliputi mendapatkan pembiayaan, merancang bangunan, serta mengawasi kontraktor selama pembangunan berlangsung. Yang keempat, memberikan bantuan untuk memperoleh papan nama, perabotan, serta peralatan yang dibutuhkan. Yang kelima, jasa pembukuan dan konsultasi, meliputi menyiapkan catatan franchise, kemudian memberikan konsultasi mengenai pajak penghasilan, dan memberikan konsultasi mengenai peraturan daerah setempat yang menyangkut bisnis franchise. Kemudian yang keenam, memberikan pelatihan terhadap karyawan dan manajemen. Yang ketujuh yaitu memberikan pengendalian mutu. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir yaitu iklan dan promosi. Selanjutnya yaitu FASB mengeluarkan statement nomor 45 yang merupakan bentuk dasar akuntansi waralaba. Yang pertama yaitu iuran awal waralaba. Iuran awal waralaba merupakan pembayaran untuk membentuk suatu hubungan waralaba dan penyediaan berbagai jasa awal. Iuran awal waralaba akan dicatat oleh franchisor sebagai pendapatan, hanya bila dan ketika franchisor secara substansial melaksanakan jasa-jasa yang wajib ia laksanakan, dan penagihan iuran dapat dipastikan secara layak. Pelaksanaan yang substansial terjadi bila franchisor tidak lagi memiliki kewajiban untuk mengembalikan kas yang telah diterima atau membebaskan semua wesel yang belum dibayarkan, serta telah melakukan semua jasa awal yang disyaratkan dalam kontrak. Menurut SFAS nomor 45, dimulainya operasi oleh franchise harus dianggap sebagai titik paling awal terjadinya pelaksanaan yang substansial, kecuali dapat diperlihatkan bahwa pelaksanaan yang substansial atas semua kewajiban, termasuk jasa-jasa yang diberikan secara sukarela, telah terjadi sebelum saat itu. Contoh ayat jurnal untuk iuran awal waralaba. Diasumsikan bahwa Tams Pizza membebankan iuran awal waralaba sebesar $50.000 untuk hak operasi sebagai franchise Tams Pizza. Dari jumlah itu, sebesar $10.000 harus dibayar ketika perjanjian ditandatangani, dan sisanya dibayar dalam 5 pembayaran tahunan masing-masing sebesar $8.000. Sebagai imbalan atas iuran awal waralaba, Tams akan membantu memilih lokasi, menegosiasikan list, atau membeli lokasi tersebut, kemudian mengawasi aktivitas konstruksi, dan memberikan jasa pembukuan. Peringkat kredit franchise menunjukkan bahwa uang dapat dipinjam dengan bunga 8%. Nilai sekarang anuitas biasa yang terdiri dari 5 penerimaan tahunan masing-masing sebesar $8.000 yang didiskontokan pada 8% adalah senilai $3941,68. Diskonto sebesar $8.058,32 merupakan pendapatan bunga yang diperoleh franchisor sepanjang periode pembayaran. Berikut adalah ayat jurnal yang dilakukan oleh Tams Pizza dalam berbagai kondisi. Yang pertama, jika dapat diperkirakan secara wajar bahwa uang muka mungkin dikembalikan, dan jika jasa yang substansial masih harus dilakukan oleh Tams Pizza di masa depan, nah maka ayat jurnalnya adalah kas dicatat di debit sebesar $10.000, kemudian wesel tagih dicatat di debit sebesar $40.000.
Nilai $40.000 ini diperoleh dari $8.000 dikali 5, di mana $8.000 ini merupakan pembayaran per tahun yang harus dilakukan, dan angka 5 diperoleh dari sisa pembayaran yang dilakukan selama 5 pembayaran tahunan. Kemudian diskonto wesel tagih dicatat di kredit sebesar 8.058,32. Iuran waralaba yang diterima di muka dicatat di kredit sebesar $41.941,68. Nilai ini diperoleh dari iuran awal waralaba sebesar $50.000 dikurangi diskonto wesel tagih, yaitu sebesar $8.058,32. Kemudian yang kedua, jika probabilitas pengembalian iuran awal waralaba itu sangat kecil, jumlah jasa masa depan yang harus diberikan kepada Francis adalah minimal. Ketertagihan wesel dapat dipastikan dengan layak, serta pelaksanaan yang substansial telah terjadi. Nah, maka ayat jurnalnya adalah kas berada di debit sebesar $10.000, kemudian wesel tagih berada di debit sebesar $40.000, dan diskonto wesel tagih berada di kredit sebesar $8.058,32, serta pendapatan dari iuran waralaba berada di kredit sebesar $41.941,68. Selanjutnya yang ketiga yaitu jika uang muka awal tidak dapat dikembalikan, yang merupakan ukuran yang wajar untuk jasa yang telah diberikan dengan sejumlah jasa yang signifikan masih harus dilakukan oleh Tampiza dalam periode mendatang, dan kolektibilitas wesel dapat dipastikan dengan layak. Maka ayat jurnalnya adalah kas berada di debit sebesar $10.000, kemudian wesel tagih berada di debit sebesar $40.000, dan diskonto wesel tagih berada di kredit sebesar $8.058,32. Kemudian pendapatan dari iuran waralaba sebesar $10.000, serta iuran waralaba diterima di muka yaitu sebesar $39.441,68. Kemudian yang keempat, jika uang muka awal tidak dapat dikembalikan dan tidak ada jasa di masa depan yang diisyaratkan bagi franchisor, tetapi penagihan wesel sangat tidak pasti, sehingga pengakuan wesel sebagai aktiva tidak dibenarkan, maka ayat jurnalnya menjadi kas berada di debit sebesar $10.000, kemudian pendapatan dari iuran waralaba berada di kredit sebesar $10.000. Yang kelima, yaitu kondisi yang sama seperti yang disebutkan dalam nomor 4, kecuali bahwa uang mukanya dapat dikembalikan atau jasa yang substansial masih harus dilaksanakan. Maka ayat jurnalnya adalah kas berada di debit sebesar $10.000 dan iuran waralaba diterima di muka berada di kredit sebesar $10.000. Yang kedua yaitu iuran waralaba yang berkesinambungan, diterima sebagai imbalan atas hak berkesinambungan yang diberikan oleh perjanjian waralaba dan atas penyediaan jasa seperti pelatihan manajemen, iklan dan promosi, bantuan hukum, serta dukungan lainnya. Iuran yang berkesinambungan harus dilaporkan franchisor sebagai pendapatan pada saat dihasilkan dan dapat ditagih dari franchise, kecuali jika sebagian dari iuran itu dikhususkan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk perawatan bangunan atau iklan lokal. Dalam hal ini, bagian yang ditangguhkan
merupakan jumlah yang cukup untuk menutup estimasi biaya yang melebihi iuran waralaba berkesinambungan dan memberikan laba yang layak atas jasa tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu pembelian dengan harga murah. Terkadang perjanjian waralaba akan memberikan hak kepada franchise untuk melakukan pembelian dengan harga murah atas peralatan atau perlengkapan setelah iuran awal waralaba dibayarkan. Bila harga murah ini lebih rendah daripada harga jual normal suatu produk yang sama, atau harga tersebut tidak memberikan franchisor laba yang layak, maka sebagian dari iuran awal waralaba harus ditangguhkan. Kemudian yang keempat, yaitu opsi untuk membeli. Jika pada saat opsi diberikan, besar kemungkinan franchisor akan membeli outlet tersebut, maka iuran awal waralaba tidak boleh diakui sebagai pendapatan, tapi harus diakui sebagai kewajiban. Ketika opsi itu digunakan oleh franchisor, kewajiban itu akan mengurangi investasi franchisor dalam outlet tersebut. Kemudian yang kelima, yaitu biaya-biaya franchisor. Akuntansi waralaba juga menyangkut akuntansi yang tepat untuk biaya-biaya franchisor. Tujuannya untuk menandingkan biaya dan pendapatan terkait dengan melaporkannya sebagai komponen laba dalam periode akuntansi yang sama. Franchisor harus menangguhkan biaya langsung yang berkaitan dengan penjualan waralaba tertentu yang pendapatannya belum diakui. Tapi biaya tidak boleh ditangguhkan tanpa mengacu pada pendapatan yang diantisipasi dan kemungkinan realisasinya. Kemudian biaya tidak langsung yang bersifat teratur dan berulang, seperti beban penjualan dan administrasi. Kemudian yang keenam, yaitu pengungkapan oleh franchisor. Franchisor harus mengungkapkan semua komitmen dan kewajiban signifikan yang timbul dari perjanjian waralaba, termasuk penjelasan mengenai jasa-jasa yang belum dilaksanakan secara substansial, harus dilakukan. Setiap penyelesaian ketidakpastian mengenai ketertagihan iuran waralaba harus diungkapkan. Iuran waralaba atau iuran awal waralaba itu harus dipisahkan dari pendapatan iuran waralaba lainnya apabila jumlahnya signifikan. Bila mana mungkin, pendapatan dan biaya yang berkaitan dengan outlet yang dimiliki oleh franchisor harus dibedakan terhadap pendapatan dan biaya yang berkaitan dengan outlet yang diwaralabakan. Jenis transaksi bisnis yang kedua yaitu konsinyasi. Konsinyasi adalah sebuah bentuk kerjasama dalam dunia penjualan barang yang melibatkan pemilik barang dagangan dan penjual, penyalur, pemilik usaha atau toko. Dalam sistem kerjasama perdagangan ini, pihak pemilik barang atau produk menyerahkan produk dagangannya kepada pedagang, penyalur atau retail. Secara sederhana, konsinyasi ialah sistem jual titip. Menurut perjanjian ini, konsainer atau pabrikan mengirimkan barang dagang kepada konseni atau dealer yang bertindak sebagai agen bagi konsainer dalam menjual barang dagangan tersebut. Untuk pengakuan pendapatan yang digunakan sebagai dasar penjualan konsainer, yaitu pendapatan hanya diakui setelah konsainer menerima pemberitahuan penjualan dan pengiriman kas dari konseni. Barang dagangnya sepanjang konsinyasi dicatat sebagai persediaan, tapi secara terpisah diklasifikasikan sebagai barang dagang atas konsinyasi.
barang tersebut tidak dicatat sebagai aktiva dalam pembukuan konseni. Pada saat barang terjual, konseni mempunyai kewajiban sebesar jumlah bersih yang terhutang kepada consignor. Pendapatan akan diakui oleh consignor setelah consignor secara periodik menerima laporan penjualan. Tujuan dari transaksi ini yaitu untuk memperoleh laba serta memperluas pasar. Selain itu juga memperoleh komisi dari penjualan barang atau produk tersebut. Selanjutnya, contoh ayat jurnal konsinyasi. Asumsikan bahwa Nilba Manufacturing Co. mengirimkan barang dagangan dengan berharga pokok sebesar $36.000 secara konsinyasi kepada Best Value Store. Nilba membayar senilai $3.750 biaya pengangkutan dan Best Value membayar senilai $2.250 untuk biaya iklan lokal yang dapat ditagihkan kepada Nilba. Pada iklan periode 2/3, barang dagang yang dikonsinyasikan telah terjual dengan harga $40.000 tunai. Best Value lalu memberitahukan penjualan itu kepada Nilba, mengambil komisi 10%, serta mengirimkan uang tunai milik Nilba. Nah, bagaimana ayat jurnalnya yang dibuat oleh Nilba Manufacturing Co. dan Best Value Store? Berikut ayat jurnal yang dicatat oleh Nilba Manufacturing dan Best Value Store. Pengiriman barang dagang yang dikonsinyasikan. Pada Nilba Manufacturing, mencatat persediaan dalam konsinyasi di sisi debit dengan nilai $36.000. Kemudian persediaan barang jadi dicatat di sisi kredit dengan nilai $36.000. Hal ini karena Nilba Manufacturing telah mengirimkan barang dagangan kepada Best Value Store sebesar harga pokoknya yaitu $36.000, sehingga persediaan barang jadi Nilba Manufacturing berkurang. Sedangkan untuk Best Value Store tidak ada ayat jurnal atau mencatat memo barang dagang yang diterima. Kemudian pembayaran biaya pengangkutan oleh consignor. Pada Nilba Manufacturing, persediaan dalam konsinyasi dicatat di debit sebesar $3.750. Kemudian kasnya dicatat di sisi kredit sebesar $3.750. Hal ini karena Nilba Manufacturing telah melakukan pembayaran biaya pengangkutan senilai $3.750, sehingga kasnya berkurang. Sedangkan untuk Best Value Store, tidak ada ayat jurnal yang dicatat. Kemudian pembayaran iklan oleh konseni. Pada Nilba Manufacturing, tidak ada ayat jurnal sampai diberitahukan. Sedangkan pada Best Value Store, sebagai konseni, mencatat piutang dari consignor yaitu sebesar $2.250 di sisi debit. Sedangkan kas dicatat sama senilai $2.250 di sisi kredit. Hal ini karena pembayaran iklan dilakukan oleh Best Value Store sehingga kasnya berkurang. Selanjutnya, penjualan barang dagang yang dikonsinyasikan. Pada Nilba Manufacturing tidak ada ayat jurnal sampai diberitahukan. Sedangkan Best Value Store mencatat kas berada di sisi debit dengan nilai $40.000. Kemudian hutang kepada consignor berada di sisi kredit senilai $40.000. Hal ini terjadi karena barang dagang yang dikonsinyasikan telah terjual dengan harga $40.000, sehingga kas dari Best Value Store akan bertambah, sedangkan hutang kepada consignor berada di sisi kredit. Kemudian pemberitahuan penjualan dan beban serta pengiriman jumlah yang terutang. Pada Nilba Manufacturing, kas berada di debit,
sebesar $33.750. Beban iklan berada di debit sebesar $2.250. Beban komisi berada di sisi debit sebesar $4.000. Kemudian pendapatan dari penjualan konsinyasi di sisi kredit dengan nilai $40.000. Sedangkan untuk best value store mencatat hutang kepada consignor sebesar $40.000 berada di sisi debit. Kemudian piutang dari consignor sebesar $2.250 berada di sisi kredit. Pendapatan komisi sebesar $4.000 berada di sisi kredit. Kas sebesar $33.750 berada di sisi kredit. Selanjutnya, penyesuaian persediaan dalam konsinyasi untuk harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan diperoleh dari hitungan 2/3 dikalikan $36.000 ditambah $3.750. Sehingga pencatatan oleh Nilba Manufacturing, harga pokok penjualan dicatat di sisi debit senilai $26.500 dan persediaan dalam konsinyasi berada di sisi kredit sebesar $26.500. Sedangkan untuk best value store tidak ada ayat jurnal yang dicatat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.